syagaf biha, cinta dakwah dan tergila-gila dengan dakwah. Syagaful qalbi adalah ghilafuhu. Ghilafuhu itu apa? Ghilaf itu kalau kayak buku apa? Sampulnya. Ghilaful qalbi adalah jildah muhita bil qalb min sa'iril jawanib. Satu kulit, satu perangkat gitu. Kalau kayak kita tuh kantungnya gitu apa? Udun. Kantungnya hati. Jadi ke hati itu kemudian ada kantungnya, ada kulit yang menutupinya dari seluruh sisi, yaitu namanya apa? Ghilaful qalb. Jadi bahasanya syagaf itu adalah itu seperti ucapannya siapa? Istrinya Al-Aziz ketika betul-betul jatuh hati, mabuk kepayang cinta kepada Nabi Yusuf. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Dia betul-betul sudah tertutup seluruh hatinya untuk mencintai Yusuf. Syagaf itu sering diartikan cinta apa? Mabuk cinta. Tergila-gila. Ya, tergila-gila. Itu tadi seluruh hatinya dari segala segi tertutup oleh rasa cinta. Nah, kecintaan Nabi SAW dan tergila-gilanya dan mabuk kepayangnya beliau terhadap dakwah. Hirsun Nabi SAW ala imani jami'in nas. Keinginan kuat Nabi agar semua orang bisa beriman. Akhraja Tabarani wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala faminhum syaqiyyun wa sa'id. Sebagian orang ada yang celaka, sebagian orang ada yang beruntung masuk surga, sebagian ada yang mukmin, sebagian ada yang kafir. Famin hadza minal Qur'an wa nahwi hadza minal Qur'an. Dan ayat-ayat yang semacam ini tentang bahwa manusia ntar ada yang beriman, ada yang enggak. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, inna Rasulullah kana yahris ayyumina jami'un nas wa yubayyi'una 'alal huda. Nabi itu sangat ingin semua orang tuh beriman dan berbaiat setia kepada beliau untuk memegang hidayah. Fa akhbarallahu azza wa jalla annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu minallahi sa'ada fi dzikril awal. Ya Allah ngasih tahu kepada Nabi SAW bahwa tidak akan beriman kepada Allah kecuali orang yang sudah ada ketetapan di Lauhil Mahfuz, dia akan selamat, dia akan sukses. Wala yadhillu illa man sabaqa lahu minallahi syaqa fi dzikril awal, dan tidak akan celaka, tidak akan sesat kecuali orang yang sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz sana orang ini akan celaka. Tsumma qala Allah azza wa jalla li nabiyih, dan Allah SWT berfirman untuk nabinya, maksudnya menghibur nabinya, la'allaka bakhi' nafsaka alla yakunu mu'minin. Bukan menghibur ya. Berkata kepada Nabi SAW karena saking sedihnya, la'allaka bakhi', boleh jadi engkau bakhi'un membinasakan nafsaka dirimu, alla yakunu mu'minin, alla yakunu, karena mereka tidak menjadi mukminin, orang-orang beriman. Bakhi di sini dalam syarahnya disebut bakhi itu adalah membunuh diri karena apa? Membinasakan diri karena sedih yang berlebihan. Membunuh diri karena sedih yang qatlun nafsi ghamma. Membunuh diri, mencelakakan diri karena sedih yang berlebihan. Maka semua penyakit-penyakit aneh itu semua berangkatnya dari pikiran. Tapi nggak bisa dipungkiri ya.
Kayak Uzairon itu risaunya sama umat, akhirnya ya mau nggak mau sakit. Maulana Ilyas, lu risau sama umat, ini gimana sih orang berbondong-bondong masuk neraka gitu. Mereka nih orang-orang yang kasyaf, mereka nih orang-orang yang Allah perlihatkan semuanya, terus ngelihat orang tenang aja gitu mau masuk jurang api neraka, apa nggak sedih? Kayak kita lah tahu itu di sungai itu ada buaya, terus anak kita melenggang aja tik 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 tik, kok nggak sedih itu? Ya, jadi susah mau kita bilang nggak usah sedih, ya susah juga, orang mereka nih imannya lebih kuat dari kita. Mereka ini melihat akhirat seperti kita melihat dunia. Ya, bakhi itu apa? Qatlun nafsi ghamma. Walaupun ya, seperti Habib Umar alhamdulillah masih sehat sampai sekarang, Ki Ubed masih sehat. Karena memang apa ya? Ya itu tadi ya. Kadang-kadang nggak bisa dipisahkan tuh kesedihan. Ya kayak kita lah seumpama kurang duit seumpama, ataupun punya penyakit nggak sembuh-sembuh, kan kita tahu tuh dalilnya bahwa wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau kita sakit dia juga yang nyembuhin, ntar ada waktunya. Udah lagi Kalau aku sakit dia juga yang nyembuhin. Kita udah tahu tuh, nah, waktunya sembuh ya sembuh. Sama kita rezeki lagi pas-pasan, lagi kurang ini. Kita tahu kan, rezeki udah diatur sama dia, ntar juga datang. Tapi tetap aja kan antara pikiran sama hati itu nggak bisa serasi gitu. Mikirnya kemana, teorinya kemana, prakteknya diri tetap aja khawatir, tetap aja sedih. Kurang lebih begitulah mereka kepada umat. Mereka sudah tahu. Faminhum syaqi wa sa'id, sebagian ada yang masuk neraka, sebagian ada yang masuk surga, udah tahu. Tapi antara tahu dengan perasaan ini kan beda. Ya. Sama kayak kita nggak sengaja ngomong nggak enak sama orang. Blek, orang itu kayak kesinggung. Ya kan nggak sengaja. Pikiran kan nggak sengaja, namanya nggak sengaja. Marah kayak mau. Tapi kan hati nggak bisa begitu. Itu nggak sengaja, terus ngapain pakai ngomong begitu kan? Nah itu ada membinasakan diri karena sebab kesedihan. Inna sya'nu nazil alaihim minas sama'i ayat fa dhallat a'naquhum laha khadi'in. Kalau kita mau, kata Allah, aku akan turunkan kepada mereka dari langit satu tanda kekuasaanku yang membuat leher-leher mereka tertunduk kepada kebenaran. Tapi memang ya itulah ujian hidup. Ya bisa aja kan ya Allah turunin apa? Turunin bidadari yang paling cantik seumpama. Ini loh kalau nggak percaya bidadari. Kalau buka itu diumumkan dari langit, sebentar lagi akan tercium wanginya surga seumpama, kan bisa. Sebentar lagi ada pertunjukan bagaimana apa penampilan surga, pemandangan surga diperlihatkan. Bisa aja. Tapi ya nggak begitu aturan mainnya gitu. Aturan mainnya nggak begitu. Nah, maka nggak usah berandai-andai, nggak usah terlalu mengharapkan yang seperti itu. Kalau Allah mau, tapi nggak begitu. Ya, makanya pentingnya itu kita nuntut ilmu terus, pentingnya kita dakwah terus, doa terus. Karena kadang-kadang ya emang udah begitu. Dunia ini tempatnya ujian gitu. Nggak semuanya ditampakkan kehebatan Allah, mukjizat, karomah-karomah, keanehan-keanehan. Tapi bagi orang yang hatinya Allah buka untuk hidayah, maka semuanya bisa menjadi apa? Semuanya bisa menjadi jalan hidayah. Tapi bagi orang-orang yang memang tertutup hidayah, akhirnya itu minta ketemu sama Allah, minta ini, minta itu. Yang itu semua tidak mungkin terjadi kalau Allah SWT tidak berkehendak. Dan lagi-lagi di dunia ini juga ada sunnatullahnya, ada aturan mainnya yang tidak mungkin, ya tidak mungkin itu bergeser dari sunnatullah yang sudah Allah gariskan. Ya sama tuh, kadang-kadang kita berpikir ya, tadi malam juga di antara obrolannya begitu kan. Kenapa sih Allah nggak hancurin aja langsung siapa Yahudi gitu kan? Orang udah kurang ajar kayak begitu.
Kan jadinya nggak seru. Satu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua juga jadinya itu nggak jadi ujian gitu. Nggak jadi ujian buat orang Palestina, nggak jadi ujian buat orang Yahudi sehingga dia makin kurang ajar. Langsung begitu kan nanti di akhiratnya nggak enak gitu, siksaannya bentaran doang gitu. Kemudian yang ketiga, kalau nggak dengan gempuran habis-habisan Yahudi ke Palestina itu, kebusukan mereka tuh nggak ketahuan gitu sama dunia gitu. Dengan mereka ngebombardir, menggenosid, habis-habisan kan, dunia akhirnya melek gitu. Ya, bahkan sekarang hikmahnya orang banyak masuk Islam itu, gara-gara kelakuannya Yahudi ini. Dan gara-gara kesabaran, ketabahan umat Islam di Gaza. Jadi Allah tidak akan berubah gitu dengan sunnatullahnya. Kita yang mesti memahami apa kehendak Allah dari setiap keadaan kejadian. Dan itu nggak bisa kita pahami kecuali dengan iman yang cukup, ilmu yang cukup, amal ilmu yang cukup, keikhlasan yang benar. Nanti apa yang orang tidak dikasih paham, Allah kasih paham kita. Oh maksudnya begini, oh maksudnya gini. Makanya itu sesuai dengan ayat yang kemarin kita sebut. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Malaikat juga demikian. Kemudian juga orang-orang berilmu bersaksi bahwa nggak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu yang maha adil gitu. Nah itu bisa paham begitu tuh cuma orang alim. Kalau nggak ngomel aja. Kenapa anak saya diambil? Kenapa istri saya diambil? Ternyata besok ada satu keadaan mengejutkan, tahu-tahu digantikan suami yang dulu sudah hebat itu digantikan dengan yang lebih hebat seumpama. Ya seperti Sayyidatina Ummu Salamah kehilangan Abu Salamah. Akhirnya diganti dengan lelaki yang lebih hebat. Ketika dibilang, Nabi SAW mendoakan Ummu Salamah, semoga Allah gantikan untukmu orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena istri itu punya kesan tersendiri dengan suami. Dan dia tahu Abu Salamah orang luar biasa. Itu pikirannya. Dan dia juga gak mimpi kan mau jadi istrinya Rasulullah SAW. Tapi begitulah setiap keputusan Allah itu selalu ada kebaikan. Dan kita gak bisa paham kecuali kita ulul ilm. Hati kita lapang, kita nerima iman, nerima dengan takdir. Kita punya ilmu kita amalkan, penuh dengan keikhlasan. Nanti apa yang orang nggak paham kita dikasih paham, ya sehingga kita ngerasa di dunia ini ya nggak ada apa-apa. Di dunia ini ya Allah itu nggak zolim sama sekali. Di dunia ini namanya juga tempat ujian. Tempat ujian kok kenapa sih nggak begini? Namanya ujian ya dicari yang kira-kira orang tuh ngejawab bakalan salah gitu. Iya dikasih pilihan ganda yang mirip-mirip gitu kan. Kenapa sih? Jangan ngatur penguji tuh. Kata Kiai Uzairon tuh. Jangan pikirkan bagaimana tidak diuji, yang dunia ini tempat ujian. Sekarang tuh pikir bagaimana kita siap untuk diuji, apapun beratnya soal itu kita bisa jawab soal. Nah, begitu juga dalam hidup, kita nggak bisa berlari dari masalah. Jadi bagaimana kita berpikir masalah-masalah itu bisa lewati dan kita atasi, dan kita bisa terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu.